Kisah ini diambil dari cerita nyata. Bila ada kesamaan nama tokoh, semua murni hanya kebetulan. Karena semua nama tokoh dan karakter sudah kami ganti. Mari kita nikmati saja ceritanya. Matahari pagi baru saja merangkak naik di atas bukit ketika Marni bangun dari tidurnya yang singkat. Kicauan burung terdengar samar-samar dari kejauhan, bersaing dengan suara gemerisik daun pisang yang tertiup angin lembut. Tubuhnya masih terasa lelah, namun ia tak punya pilihan selain bergegas bersiap. Ladang di depan rumahnya telah menunggu. Sawah yang luas namun terasa berat di pundaknya, seakan menjadi beban yang tak pernah berhenti menguji ketangguhannya. Setiap hari adalah perjuangan tanpa akhir. Marni menyandarkan tubuhnya di depan pintu gubuk sederhana keluarganya, memandang hamparan sawah yang harus mereka garap demi menyambung hidup. Ayahnya, Pak Hasan, sudah lebih dulu berangkat. Lelaki tua itu tak pernah mengeluh, meskipun punggungnya semakin membungkuk karena beban hidup yang terus menekan. Ibunya, Bu Hasanah, juga tak pernah berhenti berjuang, membantu semampunya meskipun tenaganya tak seberapa. Di tengah keluarga yang penuh kesederhanaan, Marni tahu bahwa dirinya tak bisa mengandalkan apapun selain kerja keras. Tanpa membuang waktu, Marni melangkah menuju sawah, menginjak tanah yang lembab oleh embun pagi. Disinilah kehidupannya berlangsung, di antara tanaman padi yang harus dirawat dengan hati-hati. Setiap butir keringat yang jatuh di tanah itu adalah harapan akan panen yang baik. Namun, meski mereka bekerja sekuat tenaga, hasil tak selalu memihak. Kadang-kadang, hama menyerang tanpa ampun, membuat jerih payah mereka terasa sia-sia. Tak jarang, air mata menetes tanpa disadari saat Marni menggarap tanahnya, karena tekanan hidup yang terasa begitu berat. Saat sinar matahari mulai menyengat, rasa lelah makin terasa menghimpit. Marni menyeka keringat di dahinya, menatap langit yang biru cerah tanpa awan. Pikirannya melayang jauh, membayangkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan di mana ia tak perlu selalu berjuang melawan kerasnya alam. Ia tahu, angan-angan itu hanya ada di dalam kepalanya. Realitasnya adalah tanah ini, sawah ini, dan beban yang harus ia pikul bersama keluarganya. Namun, di dalam hati kecilnya, ada seberkas harapan yang tak bisa ia padamkan. Keinginan untuk lepas dari lingkaran kemiskinan yang seolah membelit hidupnya. Setiap langkah di sawah membawa Marni pada kesadaran akan perannya dalam keluarga. Ia tahu bahwa keluarganya bergantung padanya, meskipun usianya masih muda. Meski begitu, tak jarang ia merasakan kekosongan yang tak terjelaskan. Kadang-kadang, ia ingin menjerit, melepaskan semua beban yang menghimpit dadanya. Tapi jeritan itu hanya bergaung dalam batin, tak pernah terdengar oleh siapapun. Marni sadar bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Ia hanya bisa bertahan, seperti yang selalu dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Siang semakin terik ketika ayahnya kembali ke gubuk kecil mereka untuk istirahat sejenak. "Kamu hebat, Nak. Teruslah berjuang," kata Pak Hasan dengan suara parau. Marni hanya tersenyum lemah, menatap ayahnya yang semakin menua. Keduanya saling mengerti tanpa banyak bicara. Mereka tahu, hidup ini keras, dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan bekerja sekeras mungkin. Namun, di balik wajah tegar Pak Hasan, Marni bisa melihat kepedihan yang tersimpan rapi, ketakutan bahwa suatu hari tenaga mereka tak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah semua kesulitan ini, Marni sering mendengar cerita tentang warung milik Pak Haji Sarwan yang makmur di pusat desa. Orang-orang sering membicarakan betapa beruntungnya mereka yang bisa bekerja di sana, mendapatkan upah yang cukup untuk membantu keluarga. Di benak Marni, harapan itu muncul perlahan. Mungkin, dengan bekerja di warung Pak Haji, ia bisa meringankan beban orang tuanya. Pemikiran itu berputar di kepalanya, memberi secercah cahaya di tengah suramnya hari-hari yang ia lalui. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, Marni menceritakan keinginannya kepada kedua orang tuanya. "Bu, Pak,
"Bagaimana kalau aku bekerja di warung Pak Haji Sarwan?" tanyanya pelan. Pak Hasan terdiam sejenak, memikirkan usulan anaknya. "Jika itu bisa membantu, dan kau yakin bisa mengatur waktumu, maka cobalah," jawab ayahnya, dengan nada penuh kebijaksanaan. Meskipun berat melepas putrinya bekerja di tempat lain, mereka tahu itu adalah jalan terbaik agar keluarga mereka bisa bertahan. Marni mengangguk pelan, bertekad untuk mencari penghidupan yang lebih baik, meski jalannya mungkin tak semudah yang ia bayangkan. Pagi itu, langkah Marni terasa lebih berat dari biasanya. Setelah meminta izin dari orang tuanya, ia memutuskan untuk menemui Pak Haji Sarwan di warungnya. Berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya. Apakah ia akan diterima bekerja? Apakah Pak Haji yang dikenal sebagai orang kaya dan berpengaruh itu akan memandang rendah gadis desa miskin sepertinya? Namun, di sisi lain, harapan untuk membantu keluarganya terus membakar semangatnya. Dengan penuh tekad, Marni melangkah menuju pusat desa. Warung Pak Haji Sarwan terletak di pojok pasar desa. Bangunan sederhana itu tampak ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Suara orang bercengkerama dan transaksi jual beli menggema di udara, membuat suasana pagi di pasar terasa hidup. Warung itu dikenal sebagai salah satu yang terbesar di desa, menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang bersaing. Pak Haji Sarwan, pemilik warung, selalu terlihat ramah menyapa para pelanggan, namun di balik senyumnya tersimpan wibawa yang membuat orang merasa sungkan. Ketika Marni tiba, jantungnya berdebar lebih kencang. Ia berdiri sejenak di luar warung, merapikan bajunya yang sudah pudar oleh waktu, dan menghela napas dalam-dalam. Dengan sedikit ragu, ia melangkah masuk. Di dalam, Pak Haji sedang duduk di belakang meja kayu besar, menghitung uang hasil penjualan hari itu. "Assalamualaikum, Pak Haji," sapanya pelan. Pak Haji mendongak dari tumpukan uang di depannya, menatap Marni dari balik kacamata bacanya. "Waalaikumsalam." "Ada apa, Marni?" tanyanya dengan nada ramah, tetapi ada keheranan dalam suaranya. Marni menunduk sejenak, merasa canggung, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Pak Haji, saya ingin menawarkan diri untuk bekerja di sini. Saya ingin membantu orang tua saya," ucapnya dengan suara gemetar. Pak Haji memperhatikannya dengan seksama, matanya menyipit seolah sedang menimbang-nimbang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia tersenyum kecil. "Klah, Marni. Aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk membantu di warung. Kalau kau bersedia bekerja keras, aku bisa memberimu pekerjaan," jawab Pak Haji. Hati Marni seketika melonjak bahagia. Ia berterima kasih dengan penuh sukacita, tak menyangka bahwa keputusannya untuk datang ke warung ini berbuah manis. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja sebaik mungkin, agar kepercayaan Pak Haji tidak sia-sia. Meskipun demikian, ada sesuatu dalam cara Pak Haji menatapnya yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, namun ia mengabaikan perasaan itu demi kesempatan yang ada di depannya. Hari-hari berikutnya, Marni mulai bekerja di warung Pak Haji. Pekerjaan itu lebih melelahkan dari yang ia bayangkan, tetapi ia tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Setiap hari, ia datang lebih pagi dari yang lain, membersihkan meja, menyusun barang, dan melayani pelanggan dengan senyuman. Orang-orang di desa mulai mengenalnya sebagai gadis pekerja keras, dan beberapa di antara mereka bahkan memuji ketekunannya. Tapi di balik semua pujian, Marni merasakan kelelahan yang semakin menumpuk. Setelah seharian bekerja di warung, ia masih harus pulang ke rumah dan membantu orang tuanya di sawah. Pak Haji Sarwan, yang selalu sibuk mengurus warung, tampaknya semakin sering memperhatikan Marni. Setiap kali mereka berdua berada di tempat yang sama, ia sering menanyakan hal-hal pribadi yang sebelumnya tak pernah ditanyakan. "Bagaimana keadaan keluargamu, Marni? Apakah ada yang bisa kubantu?" ditanyanya suatu hari dengan nada penuh perhatian. Meskipun sikap Pak Haji terkesan tulus, ada sesuatu di balik pertanyaan itu yang membuat Marni merasa aneh. Namun, ia tetap menjawab dengan sopan dan menjaga jarak.
sikap perhatian Pak Haji lambat laun menjadi lebih intens. Ia sering memberi Marni tugas-tugas ringan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang lain, tetapi selalu memberinya alasan untuk berbicara lebih lama dengannya. Di saat-saat itu, Marni mulai merasa canggung, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia butuh pekerjaan itu, dan ia tidak ingin membuat masalah. Namun, ada kalanya ia merasakan kegelisahan yang makin besar setiap kali berada di dekat Pak Haji. Tatapan matanya yang terlalu dalam, pujiannya yang berlebihan, semuanya mulai membuat hati Marni tak tenang. Suatu sore, ketika warung mulai sepi dan karyawan lain sudah pulang, Pak Haji memanggil Marni ke dapur. "Marni, bisa kau bantu aku sebentar?" Suaranya terdengar lembut, namun Marni merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia menuruti permintaan itu, tetapi hatinya berdebar tak karuan. Saat mereka berada di dapur, Pak Haji mulai berbicara pelan, nadanya penuh dengan perhatian yang tak seharusnya. "Kamu tahu, Marni, aku sangat menghargai kerja kerasmu. Kamu berbeda dari gadis lain, ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu." Kata-katanya membuat Marni bingung, tidak tahu bagaimana harus merespons. Di dalam benaknya, perasaan campur aduk. Antara senang karena dipuji, namun juga merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak benar di sini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi Marni tahu, dia harus berhati-hati. Pertanyaan besar mulai berputar di kepalanya. Apa sebenarnya niat Pak Haji? Malam itu, Marni duduk termenung di tepi tempat tidurnya, memandang kosong ke arah jendela yang menghadap keluar. Angin malam berhembus pelan, membawa kesunyian yang menusuk hingga ke dalam hatinya. Kejadian di dapur warung Pak Haji siang tadi tak bisa lepas dari pikirannya. Kata-kata Pak Haji terus terngiang di telinganya, membuat dada Marni terasa sesak. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, namun ia tak mampu merangkai perasaan itu menjadi jelas. Ia hanya tahu bahwa ada perbedaan yang nyata dalam cara Pak Haji memperlakukannya, dan itu membuatnya gelisah. Hari-hari berikutnya, sikap Pak Haji semakin menunjukkan intensitas yang tak biasa. Ia kerap memanggil Marni ketika warung sedang sepi, dengan alasan meminta bantuan. Pak Haji memujinya di depan banyak orang, tapi pujian itu terasa berlebihan, seolah ada maksud tersembunyi di baliknya. Marni seringkali merasa tatapan Pak Haji begitu menelusuri, seakan menatap lebih dari sekadar pekerjaannya. Gadis itu semakin cemas, tetapi ia tetap bekerja karena keluarganya masih membutuhkan penghasilannya. Namun, setiap kali Pak Haji mendekat, jantung Marni berdegup lebih cepat, bukan karena kekaguman, melainkan ketakutan yang perlahan merayap. Di satu sisi, Marni merasa tersanjung oleh perhatian Pak Haji. Lelaki itu memiliki kekuasaan dan kekayaan, dua hal yang tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya. Namun, perasaan itu bercampur dengan kekhawatiran yang mendalam. Marni tahu, sebagai seorang gadis muda yang bekerja keras di desa, ia tak seharusnya terlalu dekat dengan pria yang sudah beristri. Desa kecil ini penuh dengan mata dan telinga yang tajam, dan gosip bisa cepat tersebar. Tetapi, semakin hari, perasaan bingung dan tergoda mulai mengaburkan batas moral yang selama ini ia pegang teguh. Bu Haji Salmah, yang sudah lama merasakan ada sesuatu yang tak beres, mulai lebih sering datang ke warung. Awalnya, ia hanya mengawasi dari jauh, memperhatikan bagaimana suaminya semakin sering berinteraksi dengan Marni. Namun, seiring berjalannya waktu, kecurigaan Bu Haji berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Ia tak pernah menyangka bahwa suaminya, seorang pria terhormat di desa, bisa memberikan perhatian berlebihan pada seorang gadis muda seperti Marni. Diam-diam, Bu Haji mulai mengamati setiap gerakan mereka dengan lebih seksama, menunggu saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Suatu sore, saat warung mulai sepi, Pak Haji sekali lagi memanggil Marni ke bagian belakang untuk berbicara. Tatapan matanya lebih lembut dari biasanya, nadanya bahkan lebih halus. "Marni, kamu tahu, aku selalu melihatmu sebagai gadis yang berbeda. Kamu istimewa, bukan hanya karena pekerjaanmu, tetapi juga karena dirimu sendiri," katanya pelan. Marni tersentak.
Kali ini, perasaannya tak bisa lagi diabaikan. Apa yang awalnya hanya berupa perasaan canggung, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Sebelum ia sempat merespons, tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan keras, dan Bu Haji berdiri di sana, dengan sorot mata yang menyala-nyala penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Bu Haji menggema di ruangan itu, mengguncang seluruh suasana. Pak Haji terlihat terkejut, tetapi segera berusaha menenangkan istrinya. Namun, amarah Bu Haji tak bisa dibendung. Ia tahu bahwa kecurigaannya selama ini bukan sekadar perasaan. Matanya tak lepas dari Marni, yang berdiri membeku di sudut ruangan. "Kamu, Marni, anak desa yang miskin dan tak punya malu. Apa yang kau pikirkan, berani-beraninya mendekati suamiku?" Teriaknya dengan penuh kemarahan, membuat Marni gemetar. Marni tak mampu berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya terasa lemas, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah berniat melukai siapapun, tetapi kini ia berada di tengah badai yang tak bisa ia kendalikan. "Mulai sekarang, jangan pernah lagi datang ke warung ini. Kamu dipecat," kata Bu Haji dengan nada penuh kebencian. Marni hanya bisa mengangguk pelan, kemudian berlari keluar dari warung tanpa menoleh. Hatinya hancur, bukan hanya karena ia kehilangan pekerjaannya, tetapi juga karena perasaan bersalah dan malu yang menghantamnya dengan keras. Malam itu, Marni pulang dengan langkah gontai. Kegelapan yang menyelimuti desa terasa begitu berat, seolah-olah ikut menghimpit hatinya yang sudah rapuh. Air matanya mengalir tanpa henti sepanjang jalan, membasahi wajahnya yang lusuh. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang semakin berat, dan ia tak bisa membayangkan bagaimana nanti harus menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ia telah dipecat. Bukan hanya pekerjaannya yang hilang, tetapi juga harga dirinya yang hancur di hadapan Bu Haji dan orang-orang yang mungkin akan mendengar kisah memalukan ini. Setibanya di rumah, Pak Hasan dan Bu Hasanah sedang duduk di beranda, menunggunya pulang. Wajah mereka tampak cemas, apalagi melihat Marni yang pulang lebih larut dari biasanya dengan wajah kusut dan mata sembab. "Ada apa, Nak? Kenapa kau terlambat?" tanya Pak Hasan dengan nada khawatir. Marni tak sanggup menatap mata ayahnya. Dengan suara parau, ia menceritakan kejadian di warung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan mengiris hatinya sendiri. Ia tahu, kabar ini akan sangat mengecewakan kedua orang tuanya yang sudah menggantungkan harapan besar pada pekerjaannya di warung Pak Haji. Mendengar cerita Marni, wajah Pak Hasan berubah pucat. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk dalam diam. Sementara itu, Bu Hasanah segera menghampiri putrinya dan memeluknya erat. "Sudah, Nak, ini bukan salahmu. Apapun yang terjadi, kita akan mencari jalan lain," bisik ibunya dengan lembut, meski terdengar getar dalam suaranya. Namun, Marni tahu, di balik ketenangan itu, ada kekhawatiran besar yang tersimpan. Keluarga mereka kembali terjebak dalam kemiskinan yang lebih dalam, dan ia tak bisa membantu apa-apa. Keesokan harinya, kabar tentang pemecatan Marni menyebar cepat di seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik di pasar, berbicara tentang bagaimana seorang gadis miskin telah berani mendekati Pak Haji. Mereka tidak tahu kebenaran yang sebenarnya, tetapi gosip berkembang liar. Beberapa tetangga mulai memandang Marni dengan tatapan sinis, seolah-olah ia adalah biang keladi dari masalah yang menimpa keluarga Pak Haji. Desas-desus tentang dirinya semakin tak terkendali, mencemari nama baiknya dan keluarganya. Di tengah semua itu, Marni berusaha menghindari tatapan orang-orang. Setiap kali ia keluar rumah untuk membantu orang tuanya di sawah atau membeli kebutuhan di pasar, bisikan-bisikan itu seolah mengikuti langkahnya. Tatapan mencemooh dari tetangga dan pelanggan warung Pak Haji semakin membuatnya merasa terpojok. Desa yang dulu terasa nyaman dan akrab, kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh dengan penghakiman. Tak ada seorang pun yang bertanya tentang kebenarannya, mereka hanya percaya pada gosip yang beredar. Di rumah, Pak Hasan dan Bu Hasanah tak pernah membahas masalah ini secara terbuka. Mereka paham bahwa Marni sedang mengalami beban mental yang sangat berat. Pak Hasan, meskipun kecewa, tidak pernah menunjukkan kemarahannya. Namun, dalam diamnya, Marni tahu betapa ayahnya merasa terpukul.
Mereka kembali bekerja di sawah seperti biasa, tetapi suasana di rumah menjadi lebih sunyi. Seolah-olah, ada luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Hari demi hari berlalu, namun luka di hati Marni tak kunjung sembuh. Ia merasa bersalah bukan hanya karena telah mengecewakan orang tuanya, tetapi juga karena ia tak pernah bisa melupakan kejadian di warung Pak Haji. Marni tahu, ada bagian dari dirinya yang merasa tergoda oleh perhatian Pak Haji, dan itu yang paling membuatnya merasa berdosa. Ia mencoba berdoa, memohon agar segala beban diangkat dari hatinya, namun rasa bersalah itu tetap menghantui setiap malam, membuatnya sulit untuk tidur dengan tenang. Marni kini berada di persimpangan hidup yang membingungkan. Ia tak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya di desa yang sudah menilainya sebagai gadis tak bermoral. Pekerjaan yang ia harapkan bisa menyelamatkan keluarganya, kini justru menghancurkan semuanya. Tapi lebih dari itu, ia harus berjuang dengan perasaan bersalah dan kehilangan harga diri yang begitu dalam. Hatinya merintih, namun dunia seakan tak mendengar. Pagi itu, Marni terbangun dengan mata sembab. Sisa tangis dari malam-malam sebelumnya masih terasa di wajahnya yang pucat. Suara ayam berkokok terdengar samar di kejauhan, menandakan hari baru dimulai, tetapi semangat hidup dalam dirinya seakan sudah terkubur bersama harapan yang hancur. Ia tahu, hari ini akan sama saja, tatapan tajam penduduk desa, bisikan-bisikan menyakitkan, dan kebisuan keluarganya. Namun, ada yang berbeda dalam hatinya. Setelah sekian lama menahan perasaan yang terpendam, pagi ini ia memutuskan untuk menghadapi semuanya, tak lagi berlari dari bayang-bayang dirinya sendiri. Ketika Marni keluar rumah, ia melihat beberapa tetangga yang biasanya tak pernah melepaskan kesempatan untuk bergosip tentang dirinya. Kali ini, ia menatap langsung ke arah mereka, menantang tatapan sinis yang selama ini membuatnya merasa kecil. Marni menyadari, meski desa ini telah menyudutkannya, ia harus tetap berjalan dengan kepala tegak. Hidup harus terus berjalan, bisiknya pada diri sendiri, meski hatinya masih terasa begitu berat. Di tengah kesunyian hari itu, Pak Hasan mendekati Marni di tepi sawah. Dengan suara lembut namun tegas, ayahnya memulai percakapan yang selama ini mereka hindari. "Nak, aku tahu kau terluka. Tapi ingatlah, hidup tidak akan berhenti hanya karena satu kesalahan, atau karena orang-orang berbicara buruk tentang kita. Kita selalu punya pilihan untuk terus maju." Marni menatap wajah ayahnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Ia sadar, di balik keheningan ayahnya selama ini, ada rasa sakit yang sama. Marni mengangguk, meski air matanya mulai mengalir. Tak lama setelah itu, seorang tamu yang tak terduga datang ke rumah mereka. Bu Haji Salmah, dengan wajah tegang namun berusaha tenang, berdiri di depan pintu rumah Marni. Kedatangan Bu Haji membuat jantung Marni berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Apa mungkin Bu Haji datang untuk mempermalukannya lagi di hadapan keluarganya? Namun, alih-alih kemarahan, Bu Haji berbicara dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. "Marni, aku datang untuk berbicara. Aku sudah memikirkan banyak hal, dan aku sadar aku juga ikut bersalah," katanya, membuat Marni terkejut. Bu Haji melanjutkan, "Ya, aku melihat bahwa suamiku juga punya andil besar dalam masalah ini. Aku marah dan terluka, tapi aku tak bisa terus menyalahkanmu. Kau masih muda, dan mungkin tak sepenuhnya mengerti. Namun, aku harap kau mengerti satu hal, hidup di desa ini tidak akan mudah setelah apa yang terjadi. Tapi kau harus bisa menghadapinya dengan keberanian." Kata-kata itu terasa aneh di telinga Marni, seolah datang dari seseorang yang telah melewati kemarahan dan kini mencoba berdamai dengan kenyataan. Sore itu, setelah percakapan singkat dan canggung dengan Bu Haji, Marni merasa seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu masalah ini belum selesai, setidaknya ada secercah harapan bahwa tidak semua orang ingin menghancurkannya. Namun, dalam benaknya, ia masih merasa harus mencari jalan keluar yang lebih baik. Bekerja di desa ini tampaknya tak lagi mungkin. Bisikan-bisikan, tatapan sinis, semuanya membuatnya sadar bahwa tak peduli berapa kali ia memohon maaf atau mencoba memperbaiki kesalahan, ia sudah dicap. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, sebuah kesempatan yang tak terduga muncul. Kakaknya, yang tinggal di kota,
mengirim kabar bahwa ada pekerjaan yang bisa Marni coba di sebuah pabrik tekstil. Ini mungkin satu-satunya jalan untuk lepas dari bayang-bayang desanya dan mencari kehidupan baru yang lebih baik. Meskipun berat meninggalkan keluarganya, terutama orang tua yang sangat ia cintai, Marni tahu bahwa inilah saatnya untuk memulai lembaran baru. Dengan air mata yang tertahan, ia meminta restu kepada Pak Hasan dan Bu Hasanah. Malam sebelum keberangkatannya, Marni memandang desa tempat ia dibesarkan untuk terakhir kalinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih harus pergi, meninggalkan semua kenangan dan tempat yang pernah ia sebut rumah. Namun di sisi lain, ada harapan baru yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik di tempat yang berbeda, jauh dari segala kenangan buruk yang selama ini membelenggunya. Marni tahu, meski perjalanan ini tak akan mudah, ia harus berani melangkah.